Masuk di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang keenam terkait perkara halal dan haram telah jelas. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra ala dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi muharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas. Kemudian perkara-perkara yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Syubhat itu apa jemaah? Remang-remang, nggak jelas perkaranya. Antara halal dan haram nih. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang mana banyak orang yang tidak mengetahui perkara tersebut, yaitu perkara syubhat tersebut. Ya. Barang siapa, kata Nabi SAW, menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan hewan gembalanya tersebut masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ya. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Dan ketahuilah, sesungguhnya daerah-daerah terlarang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Yang mana jika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Ya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah, dia adalah qalbun. Qalbun itu apa, Pak? Ya, ada dua terjemahan. Yang kadung terlanjur masuk ke masyarakat kita, qalbun itu diterjemahkan dengan apa? Hati. Namun pendapat yang rojihnya itu qalbun itu jantung. Jantung. Kalau hati itu liver ya. Jadi qalbun itu terjemahan yang benar menurut para ulama Nusantara itu jantung. Namun sudah kadung diterjemahkan hati. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang perkara halal dan haram. Ya. Dan perkara yang halal dan haram dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkara yang telah jelas halalnya. Misalnya dalam hal makanan, ya, daging kambing, daging ayam, daging sapi, sudah jelas kehalalannya. Minuman, contohnya apa? Teh manis, ya, kopi, sirup, jus, air mineral, sudah jelas kehalalannya. Dalam masalah akad, contohnya apa yang sudah jelas kehalalannya? Akad nikah, ya. Kemudian akad ijarah, sewa menyewa, akad jual beli, ya. Akad hutang piutang yang tidak ada riba di dalamnya, ini sudah jelas kehalalannya. Ini yang pertama, perkara yang telah jelas kehalalannya. Yang kedua, perkara yang jelas haramnya. Contohnya dalam makanan apa? Daging babi, ya. Daging anjing, sudah jelas keharamannya. Dalam perkara minuman apa kira-kira yang sudah jelas keharamannya? Khamar, ya.
Khamar mau namanya diperbagus seperti apapun, kalau mengandung khamar ya haram. Kemudian dalam masalah akad yang sudah jelas keharamannya, contohnya akad apa? Kalau tadi yang sudah jelas halalnya ada akad nikah, ya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hutang piutang yang tidak mengandung riba, ya. Namun perkara yang telah jelas haramnya, kira-kira contohnya akad apa jemaah? Gadai kalau tidak ada ribanya halal. Akad apa? Akad riba. Akad riba sudah jelas keharamannya. Kemudian yang kedua, akad nikah. Namun nikahnya nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah kontrak. Banyaknya di mana kalau nikah mut'ah itu? Puncak ya. Pengalaman apa gimana Pak? Di kampung Arab ya. Tapi bukan orang Saudi. Biasanya orang-orang mana? Orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Ya. Nikah mut'ah. Nikah kontrak 2 bulan selesai. 1 bulan selesai. Itu bagian dari akidah mereka, nikah mut'ah. Ini perkara yang telah jelas haramnya di antara akad-akad. Ya. Kemudian juga jual beli gharar. Gharar itu apa? Gak jelas. Beli kucing di dalam karung. Ini akad yang sudah atau perkara yang sudah jelas keharamannya, ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang rancu atau tidak jelas statusnya alias syubhat, ya. Dalam perkara makanan, kira-kira apa, Pak? Yang statusnya masih syubhat. Ini halal apa haram sehingga kita bingung makannya. Kata para ulama, yang pertama daging kuda. Daging kuda itu masih diperselisihkan oleh para ulama, halal atau haram. Maka kalau ada seperti ini berarti ini perkara yang syubhat. Daging kuda. Kemudian yang kedua, daging kura-kura. Daging kura-kura. Ada yang pernah makan daging kura-kura? Daging kura-kura ini masih syubhat, masih diperselisihkan oleh para ulama statusnya halal atau haram. Maka ini masuk perkara yang di tengah-tengah, rancu, statusnya syubhat. Ya. Kemudian daging buaya, ini statusnya juga syubhat. Ya. Kalau roti buaya syubhat nggak? Enggak lah ya. Apalagi isinya coklat. Ya. Roti buaya halal. Ya. Daging buaya syubhat. Ya. Kemudian ulat sagu. Tahu ulat sagu? Ini juga statusnya masih diperselisihkan oleh para ulama halal atau haram. Maka dia masuk statusnya syubhat, ulat sagu. Ya, tadi udah pernah makan ulat sagu? Makanan daerah mana? Papua ya. Papua ya, di dalam pohon apa ya, di belah pohonnya ada ulat sagu itu dimakan. Di Papua ya. Kemudian ular laut. Ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ular laut, boleh nggak kita makan ular laut? Ya. Kemudian dalam masalah akad yang statusnya masih syubhat, di antara akad tersebut yaitu sewa menyewa yang berakhir hak milik. Sewa menyewa yang ujungnya nanti jadi hak milik. Ya, ini namanya al-ijarul muntahi bitamlik. Al-ijar, ya. Al-muntahi bitamlik. Contoh, si A menyewa rumah kepada si B. Tiap bulan dia bayar umpamanya 5 juta. Dia sewa selama 2 tahun. Nanti ketika sudah 2 tahun, rumah tersebut menjadi milik si A. Ya. Sewa menyewa yang berakhir apa? Hak milik. Kalau di sini ada nggak Pak? Ada ya. Kata yang punya rumah enak aja gitu. Tapi di sebagian tempat ada. Nah, ini statusnya syubhat, masih diperselisihkan oleh para ulama halal atau haram. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Pembahasan berikutnya, apa sih sebab-sebab terjadinya syubhat? Kenapa terjadinya syubhat? Apa sebabnya? Di antaranya yang pertama, sebab yang pertama adalah sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Di antara sebab tersebut yang pertama, penjelasan dalil tersebut
kurang tersebar merata ke seluruh masyarakat. Sehingga di sebagian tempat masalah ini atau perkara ini tidak syubhat, di sebagian tempat lagi perkara tersebut menjadi syubhat. Kenapa? Karena tidak meratanya penyebaran dalil. Ya, umpamanya ya, tentang apa? Contohnya hukum haramnya musik. Di sebagian tempat ya, mungkin sudah dijelaskan dalilnya, sudah tersebar dalilnya tentang hukum haramnya musik. Namun di sebagian tempat lagi belum tersebar ya dalil tentang perkara haramnya musik. Dan sudah jelas bahwasanya ya dari dalil atau nas-nas syariat kita, Nabi SAW mengharamkan musik. Nggak tahu di sini udah ada belum dalilnya? Pernah disampaikan tidak? Pernah ya? Belum pernah. Berarti jadi syubhat di sini. Ya, musik jadi syubhat apa? Iya Ustaz, orang belum pernah dengar. Itu sebab-sebab terjadinya syubhat, kurang meratanya tersebarnya dalil. Sehingga bagi sebagian orang syubhat, bagi sebagian orang jelas karena dia sudah tahu dalilnya. Ya. Di antara dalil-dalil keharaman musik, ya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwam, akan ada di kalangan umatku suatu kaum. Akan ada di kalangan umatku suatu kaum. Ini termasuk mukjizat Nabi. Nabi mengetahui suatu saat nanti ya ada suatu kaum dalam umatku yastahillunal hira wal harir, yang menghalalkan zina, kemudian sutra, wal khamr wal ma'azif, kemudian yang menghalalkan khamar wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ya. Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang nantinya dia akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki. Makanya ada sebagian laki-laki kalau pakai batik apa? Kalau pejabat kalau pakai batiknya dari kain sutra. Ini haram. Namun benar, ini mukjizat Nabi. Suatu hari nanti, ya, ada suatu kaum dari umatku dia yang menghalalkan zina, ya, kemudian sutra, ada lokalisasi untuk perzinahan dihalalkan oleh sebagian kaum muslimin umpamanya. Terjadi sekarang, ya. Laki-laki banyak memakai baju dari kain sutra. Di antaranya batik. Batik sutra mahal apa murah, Pak? Mahal. Ya. Dan itu haram bagi laki-laki. Kemudian juga al-khamr. Ya. Suatu saat nanti ada dari kaumku menghalalkan khamr. Khamr sekarang namanya dibikin bagus. Ya. Ada yang namanya apa? Vodka. Ya. Topi lurus apa topi miring? Topi miring. Ya. Macam-macam namanya. Ya. Dibikin indah namanya. Padahal sejatinya dia khamr. Ya. Dihalalkan. Kaum muslimin lagi yang menghalalkan. Ini mukjizat Nabi tahu. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Berarti dahulu itu perkara yang haram. Namun Nabi mengatakan akan ada nih suatu saat nanti, ya, dari kaumku, umat dari kaumku yang menghalalkan 4 hal tersebut. Benar kejadian Pak sekarang. Iya. Kejadian sekarang. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan wattafaqu ala tahrim al-mazamir wal malahi wal ma'azif. Ya. Para ulama semuanya sepakat ijma bahwa para ulama mengharamkan seruling. Kemudian alat-alat musik yang melalaikan, ya, dan alat-alat musik yang berbunyi seperti apa? Yang bersenar, gitar dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal alati masyhurah inda ahli lahwi was safahati wal fusuq. Ya. Dan yang selain telah disebutkan ya di atas, yaitu dari seruling dan alat-alat musik, dan alat-alat musik yang masyhur di kalangan orang-orang yang lalai, yang bodoh, yang fasik, wa hadhihi kulluha muharramah bila khilaf. Ya, semua ini adalah haram tanpa ada perselisihan sedikit pun dari para ulama.
Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, "Wa man haka fihi khilafan faqad ghalata au ghalaba alaihi hawa." Ya. Barang siapa yang menukil akan adanya ikhtilaf dalam masalah ini tentang keharaman musik, kata Imam Ibnu Hajar, maka kata beliau, maka ia telah salah, ya, atau ia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, ya. Hatta asammahu wa a'ma, ya, sehingga menjadikannya tuli dan bisu karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa mana'ahu hudah wa zalla bihi an sanani taqwa, ya. Tercegah dari mendapatkan hidayah, kemudian kata beliau, dan ia tergelincir dari jalur takwanya. Nah, ini terkait tentang dalil haramnya musik, ya, dalil haramnya musik. Hanya ada satu ulama yang membolehkan, siapa namanya? Ibnu Hazm, ya. Namun pendapatnya lemah dan dibantah oleh, ya, kesepakatan para ulama salafus soleh, sehingga pendapat Ibnu Hazm ini dhaif atau lemah, ya. Berarti sekarang udah nggak syubhat lagi dong, Pak. Ya. Berarti dalilnya sudah disampaikan, ya. Kalau kemarin-kemarin kan belum, ya. Makanya syubhat masalah musik. Kenapa? Dalilnya kurang merata tersebarnya. Ya, sehingga bagi sebagian orang ini perkara ini jelas, bagi sebagian orang ini perkara ini syubhat. Kemudian, ya, yang kedua, sebab-sebab terjadinya syubhat dalam masalah dalil, terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan dalam satu permasalahan, ya, sehingga menjadikan syubhat. Kemudian yang ketiga, tidak adanya nas atau dalil khusus secara tegas, sehingga menjadi syubhat. Contohnya sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar, ya. Bagi sebagian orang ini perkaranya syubhat, boleh nggak, ya, sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar? Boleh nggak, Pak? Bagi antum syubhat atau jelas perkara ini? Sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar jam 5 lah. Antum masuk Masjid Al-Bilal jam 5 sore, sholat tahiyatul masjid. Boleh tidak? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, ya, la sholata ba'da subhi hatta tarfa'i syams, wala sholata ba'dal asr hatta taghiba syam. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar? Hah? Atau mungkin, ya, tadi kita kajian nih, kemudian ada yang masuk masjid, ya, habis sholat subuh sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Berarti masa ya, apa? Syubhat, karena tidak ada ketegasan dalil. Dalam perkara ini, ya, para ulama terbagi menjadi 3 bagian, berselisih menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapat yang pertama, tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang meskipun sholat-sholat tersebut ada sebabnya. Ini pendapat pertama, ya. Kecuali sholat wajib dan sunnah yang datang dalil secara khusus tentang kebolehannya, ya. Seperti sholat sunnah tawaf, ya. Kemudian tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah Jumat. Karena pernah Nabi SAW sedang khutbah Jumat, ada salah seorang masuk langsung duduk, ditegur oleh Rasulullah SAW, berdiri dulu kamu, kum, ya. Kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Ini ada dalil secara khusus. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang kecuali sholat wajib. Adapun sholat sunnah tetap terlarang, iya, meskipun ada sebabnya. Ini pendapat yang kedua. Meskipun tahiyatul masjid di saat imam sedang berkhutbah, ini pendapat kedua, terlarang dia. Udah duduk aja, nggak usah sholat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak boleh mengerjakan sholat-sholat di waktu terlarang kecuali yang wajib dan sunnah-sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, ya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, ya. Boleh mengerjakan sholat wajib dan sunnah yang ada sebabnya meskipun di waktu yang terlarang. Berarti boleh, Pak. Iya.
Sholat tahiyatul masjid jam 5 sore karena ada sebabnya masuk ke dalam masjid, ya. Sholat jenazah, ya. Karena ada sebabnya. Bahkan termasuk tanda kiamat kecil kata Rasulullah SAW, orang masuk masjid sudah lagi tidak mendirikan sholat tahiyatul masjid, itu tanda ciri-ciri kiamat kecil, ya. Masuk masjid langsung duduk, ya. Nah, ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian sebab yang kedua, ya, dari syubhat, ya, ini sebab-sebab yang kembali kepada kondisi kenyataan yang terjadi, waqi, realita. Ya, contohnya yang pertama, perkataan seseorang yang tidak jelas sehingga menyebabkan perkataannya ini syubhat. Contoh umpamanya, ada seorang suami berkata pada istrinya, kamu haram bagi saya. Ya. Sehingga status istrinya menjadi syubhat, Pak. Ini masih jadi istri atau bukan? Ya. Ada suami bilang ke istrinya, wahai istriku, kamu tuh haram bagi saya. Jadi syubhat statusnya. Apakah perkataan tersebut zihar, menzihar istrinya? Apakah talak satu? Atau yang lainnya? Ya. Karena perkataan yang tidak jelas, status istri tersebut menjadi syubhat. Masih jadi istrinya atau bukan? Kan gitu. Ya. Kemudian ada orang mengaku pada wanita lain, aku seorang duda. Padahal dia masih punya istri. Ada nggak yang model gitu? Ada di sono, ya. Di sini mah nggak ada, Pak. Ada. Aku ini seorang duda, padahal dia masih punya istri, sehingga status istrinya ini nggak jelas. Ya. Apakah otomatis sudah jatuh talak, atau statusnya masih menjadi istri? Karena perkataan yang tidak jelas, status seorang menjadi syubhat. Ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, salasun jidduhunna jiddun. Ada 3 perkara yang jika dilakukan dengan serius atau dengan main-main, maka hukumnya tetap akan berlaku. Mau bercanda, mau serius, maka jadi serius tuh hukumnya. Ada 3 kata yang nggak boleh kita main-main. Kata Nabi SAW yang pertama, an-nikah. Ya. Jadi nikah itu jangan main-main. Kalau di sinetron suka ada, ya. Saya nikahkan, meskipun acting, itu jangan main-main tuh. Perkaranya tetap berlaku. Ya. Kalimat nikah, hati-hati. Kemudian yang kedua, wat tolak. Kalimat talak, mau main-main, mau bercanda, mau ngeprank istrinya umpamanya. Lagi bercanda enak-enak. Wahai istriku, saya talak kamu. Lagi bercanda ketawa, istrinya nangis. Itu jatuh talak 1, Pak. Hukumnya tetap berlaku meskipun bercanda. Jadi yang pertama kalimat nikah, yang kedua kalimat talak, dan yang ketiga warraja'ah, kalimat rujuk. Ya. Ini kalau main-main ataupun serius, maka hukumnya tetap berlaku. Karena hak talak, hak rujuk itu ada di laki-laki atau perempuan? Di laki-laki. Kalau perempuan mengucapkan saya talak kamu wahai suamiku, jatuh nggak talaknya? Meskipun 1 juta kali tidak jatuh. Repot kalau hak talak ada di wanita, ntar banyak duda, Pak. Ya nggak? Kalau wanita pakai perasaan, nggak pakai logika, maka hak talak itu ada di laki-laki. Ya. Jadi jangan main-main terhadap perkataan yang tidak jelas, ya. Sehingga status seseorang menjadi syubhat, Dan sebagian ulama mengatakan, ya, istrinya telah terceraikan, sudah kena talak 1. Ada suami berbohong, punya istri ngakunya duda. Sebagian ulama mengatakan status istrinya sudah kena talak 1. Sebagian lagi mengatakan belum terkena talak 1. Artinya statusnya syubhat. Kan kasihan, ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pekerjaan yang tidak murni halal. Jadi pekerjaannya tercampur, Pak. Ya, di lembaga yang ada halalnya dan juga tercampur dengan keharaman, ya. Contohnya ada seorang yang bekerja di instansi yang menjual produk halal dan haram, tercampur di sana, di perusahaan tersebut. Sebab inilah maka pekerjaannya menjadi syubhat. Ya, di dalam perusahaannya ada produk halal, ada produk haram, sehingga status pekerjaannya menjadi syubhat. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih kuat apabila ia tidak ikut terjun langsung dalam perkara yang haram, ya, maka tidak mengapa. Ada seorang bekerja di perusahaan yang menjual barang yang halal dan juga haram,
namun dia tidak terjun langsung ya kepada barang yang haram tersebut, maka para ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, contoh umpamanya ia bekerja di bagian pengangkatan barang, ya, pengangkatan barang, di mana orang tersebut hanya mau mengangkat barang-barang yang halal. Ya, kalau yang ini saya mau angkut, ya, tapi kalau barang-barang yang haram dia tidak mau angkut, maka para ulama membolehkan. Ada yang suka gambar apa namanya Pak, profesinya? Bukan pelukis, arsitek, arsitek, arsitek. Dia dikatakan sama bosnya, kamu tolong ini ada proyek, ya, dapat proyek untuk membangun gereja. Kamu gambar gereja. Nah, kemudian dia bilang, bos, kalau gereja saya nggak bisa, bos. Afwan, maaf, saya nggak bisa. Namun kalau selain gereja, ya seperti rumah dan sebagainya, taman, masjid, saya bisa. Nah, ini boleh, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kalau dipaksa sama bosnya, ya, maka hendaknya dia apa? Menolaknya secara halus. Kalau tetap dipaksa, maka resign, itu jalan keluar. Ya. Karena kalau tidak, kita namanya ta'awun, ya, alal itsmi wal udwan. Ta'awun dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Misalnya ada orang menolak mengangkat barang-barang yang haram, semisal khamr, ya. Karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-khamr. Semoga Allah melaknat khamr. Jadi khamr itu Pak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa la'ana syaribaha, ya. Kemudian Allah melaknat yang meminumnya, ya. Wasaqiyaha, dan yang menuangkan khamr dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asiraha, dan yang memeras khamr tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiraha, dan orang yang meminta diperaskan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'i'aha, dan orang yang menjual khamr pun kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mubta'aha, dan yang pembelinya juga terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilaha, dan orang yang membawakan khamr tersebut terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulata ilaih, dan orang yang dibawakan khamr kepadanya pun terkena laknat, ya. Wa akila samaniha, dan yang memakan hasil jualan khamr juga terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, contoh yang lainnya orang yang bekerja di bidang IT umpamanya, atau seorang notaris. Kemudian dia berhubungan mengurusi akad-akad riba. Akad-akad riba. Jika dia bisa menghindarinya, mengurus akad-akad riba, dia selamat. Alhamdulillah selamat. Namun kalau dia tidak bisa menghindarinya, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Iya, ini untuk notaris, IT dan sebagainya. Kadang-kadang bercampur, ya. Ada perkara halal yang masuk, ada proyek haram yang masuk. Yang haram lebih gede lagi, nilainya M. Gimana tuh? Kadang-kadang kita diuji di sana, ya. Kemudian barang yang tidak jelas pemiliknya, ini pun menjadi statusnya menjadi syubhat. Contohnya, ya, ada seorang menemukan uang di rumahnya, di ruang tamu rumahnya, ya, di ruang tamu rumahnya. Maka uang tersebut menjadi statusnya menjadi apa, Pak? Syubhat. Ini punya tamu apa punya saya? Meskipun uangnya ada di ruang tamunya, ya. Namun hukum asalnya, kata para ulama, hukum asal semua barang yang ada di rumah seseorang, maka itu adalah miliknya. Hukum asalnya seperti itu, ya. Makanya kalau barang temuan beda, Pak. Di tanah haram sama tanah halal beda. Indonesia ini tanah halal bukan tanah haram. Kalau barang temuan di tanah halal, ya, kita nemu barang nih, diumumkan dulu, ya, selama 1 tahun tidak ada yang mengakui, maka boleh dipakai itu barang, ya, atau disedekahkan. Ini kalau barang temuan di tanah halal. Namun kalau barang temuan di tanah haram itu fikihnya beda, ya. Sampai hari kiamat tidak boleh dipakai, nggak boleh dijual. Makanya kalau nemu uang, Pak, tercecer di tanah haram, di Masjid Nabawi, ya, atau di Masjidil Haram, atau di Mekah atau Madinah, diemin aja, nggak usah diambil, karena tanggung jawabnya berat. Ya udah, diemin aja, diamkan saja di sana, ya. Karena fikihnya berbeda dengan
barang temuan di tanah halal. Kemudian jemaah kaum muslimin, di antara ya sebab terjadinya syubhat juga undangan makan. Ini realita ya, undangan makan dari orang yang tidak jelas penghasilannya. Antum diundang makan sama saudara, sama sohib, namun penghasilannya nggak jelas dia, halal atau haram. Boleh datang nggak? Syubhat jadinya, ya. Jadi para ulama berselisih, Pak, terkait hal ini, ya. Kepada beberapa pendapat, paling tidak ada 3 pendapat. Kalau kita diundang makan sama orang yang nggak jelas penghasilannya, kita nggak tahu, ya dia penghasilannya dari mana kita nggak tahu. Tapi kita diundang makan. Ya, yang pertama kata para ulama, halal secara mutlak, datang aja. Halal secara mutlak, ya. Meskipun seandainya seluruh penghasilannya berasal dari sesuatu yang haram, dia kerja di bank ribawi umpamanya, undang makan yuk, nasi kebuli di rumah, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan halal secara mutlak. Alasannya kenapa? Hal ini dikarenakan yang haram itu penghasilan dia, yang dosa dia, ya. Adapun kepada kita, kata para ulama, maka barang tersebut selagi berpindah dengan cara yang halal, maka dia menjadi halal. Jadi harta yang berpindah itu menjadi halal. Suami kerja di bank ribawi, di perusahaan ribawi, kasih nafkah kepada istri, sudah berpindah hartanya, ya, maka untuk istrinya halal. Bagi suaminya, dia menempuh dengan cara yang haram, karena istrinya nggak bekerja, anaknya pun tidak bekerja. Ini pendapat yang pertama, halal secara mutlak. Penuhi saja undangannya. Pendapat yang kedua, ditinjau dari harta yang mendominasi. Mana yang mendominasi? Ya, yang harta yang halalnya atau yang haramnya? Ya. Jika yang mendominasi kebanyakan harta yang haram, maka kita tidak boleh ikut undangannya atau memakan undangan makan tersebut. Jika kebanyakan yang halal, maka insya Allah halal boleh. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh kita memakannya selama kita tidak bisa pastikan, ya, bahwa ini berasal dari yang haram atau halal, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, karena kita tidak bisa memastikan. Dan orang kita kan banyaknya nggak enakan, Pak, ya, diundang makan, Pak, mohon maaf Pak, ini dari yang halal yang haram gitu ya. Yang halalnya berapa persen, Pak? Antum beli dari yang mana nih gitu ya. Kayaknya nggak ada yang berani kayak gitu, Pak. Apalagi makanannya enak, ya. Kambing guling ya, Pak, makan di rumah saya gitu. Udah nggak pakai tanya-tanya, langsung gas gitu ya. Itu kalau orang kita kan kebanyakan kayak orang timur tuh kebanyakan apa? Nggak enak kan, ya. Padahal sebab su'ul khotimah, Pak. Salah satu penyebab su'ul khotimah karena nggak enakan, Pak. Karena tidak enakan dalam rangka ya hal yang negatif, bukan hal yang positif. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Ini karena nggak enak sama perkataan orang tuh Abu Thalib, sehingga su'ul khotimah. Ya, di sisi sebelah kanan, ya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku Abu Thalib, katakanlah kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat tersebut aku akan membelamu nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Di sisi sebelah kiri Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Jahal CS mengatakan, hai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya, Abu Thalib bingung, lihat kanan, lihat kiri, karena nggak enak sama omongan sohib-sohibnya, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kita sedikit-sedikit nggak enak. Kalau nggak enaknya dalam rangka positif itu nggak apa-apa, tapi kalau negatif jangan, Pak. Ya. Baik. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap kita terhadap perkara yang syubhat? Bagaimana sikap kita terhadap perkara yang syubhat? Karena perkara yang syubhat itu relatif, Pak. Bagi sebagian orang perkara ini jelas gak syubhat. Namun bagi sebagian orang karena dia tidak tahu ilmunya menjadi syubhat. Lantas bagaimana sikap kita? Ada dua. Yang pertama, kita mengetahui hukumnya dengan jelas. Ya. Kita mengetahui dengan hukumnya dengan jelas. Yaitu kita menyikapi perkara tersebut dengan ilmu yang kita miliki. Contoh umpamanya ketika COVID, sholat di masjid itu ada apa? Jaga jarak apa? Distance apa? Jaga jarak ya. Jaga jarak. Nah, jika kita memiliki ilmu, bolehnya sholat berjamaah dengan saf berjarak, hendaknya kerjakan. Kalau kita punya ilmunya, oh saya punya ilmunya nih, dapat fatwa dari ulama.
fatwanya ini, dalilnya ini, oh saya udah tahu ilmunya, maka kerjakan. Ya. Namun kalau kita belum tahu ilmunya, maka jangan kerjakan. Jadi perkara syubhat ini bagi sebagian relatif Pak, bagi sebagian orang ini bukan syubhat, bagi sebagian orang lagi ini perkara syubhat. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak mengetahui hukumnya, ya, ketika kita tidak mengetahui hukumnya, maka disunahkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, meninggalkan perkara tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Famanittaqo syubhat istabra ala dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus pada perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Jadi perkara syubhat itu relatif. Bagi sebagian orang ini bukan syubhat, bagi sebagian orang lagi ini syubhat, karena dia belum tahu ilmunya, nggak jelas. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, ya, Nabi SAW menutup tentang kolbu dengan pembahasan kolbu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal kolbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap orang itu ada segumpal daging. Ya, yang jika mana segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah itu adalah qalbun, jantung, atau yang sudah masyarakat kita kenal sebagai hati. Ya. Faedahnya apa? Ya. Jika kita ingin meninggalkan syubhat, maka hendaknya kita memperbaiki qalbun kita. Dan yang kedua, di dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, memberi isyarat bahwasanya orang yang sering meninggalkan syubhat, maka hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kebersihan qalbunya. Kenapa? Karena dia sering meninggalkan perkara syubhat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit. Ada pertanyaan jemaah, silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaminya mentalak. Apa istrinya menggugat cerai? Gugat cerai berarti ya. Khulu ya. Iya. Gugat cerai itu ada beberapa konsekuensi, Pak. Khulu ya. Yang pertama, seorang istri harus mengembalikan maharnya. Dan ada ancaman dari Nabi SAW, barang siapa seorang istri yang menggugat cerai suaminya khulu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia diharamkan untuk mencium wangi surga. Ya, itu konsekuensi dari khulu. Kecuali dia ada alasan syar'i, ya, menggugat suaminya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian terkait pertanyaan, boleh nggak kalau suaminya nggak datang diwakili pengacara? Secara hukum tata negara itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Bisa jadi suaminya juga ingin memudahkan istrinya untuk menggugat dirinya. Kalau saya datang itu dimediasi, jadi susah, gugatannya nggak keluar Pak. Akta gugatan cerai itu nggak keluar. Maka mungkin bisa jadi suami memberikan kemudahan nggak hadir, hanya diwakili pengacara saja, dan dia mungkin mau menuruti kemauan istri untuk menggugat cerai dirinya. Karena kalau suaminya nggak mau digugat cerai, itu biasanya dia datang kemudian terjadi mediasi pertama, mediasi kedua, mediasi ketiga, ya. Namun alasannya harus jelas kenapa seorang istri menghulu atau menggugat cerai suaminya. Kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka boleh. Misalkan suaminya nggak mau sholat, nggak pernah sholat, ya. Boleh tidak seorang istri yang menghulu suami yang nggak pernah sholat, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja dinasehati sama istrinya, ngeyel. Kamu tahu apa? Udah, yang penting saya cari duit aja. Saya nggak perlu sholat saja, kamu sudah tercukupi kok kebutuhannya.
Kamu nggak usah nasihatin saya. Nah, laki-laki model seperti ini atau suami model seperti ini, maka memenuhi syarat untuk digugat, meninggalkan sholat dia. Nggak bisa diharapkan kebaikan dari seorang laki-laki yang meninggalkan sholat, kepala keluarga, dia seorang imam. Maka ini memenuhi syarat untuk digugat cerai. Ya. Jadi untuk gugat cerai, khulu, itu sudah tidak bisa lagi kembali kepada suaminya suatu saat nanti. Ya, mau kembali kepada suaminya tidak boleh, kecuali apa? Kecuali masing-masing menikah terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin terjadi sesuatu, bercerai, dan itu tidak boleh disetting. Nggak boleh disetting. Ya. Terjadi perceraian baru bisa kembali kepada suaminya yang dulu. Itu syarat-syarat untuk khulu. Dan mahar itu wajib dikembalikan kepada suami. Mahar yang diberikan oleh suami, apabila istri mengkhulu suaminya, menggugat cerai, maka maharnya wajib dikembalikan oleh seorang istri kepada suami tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, iya Pak. Sholat, kenapa Pak? Iya. Sholat pagi maksiat, setiap sholat malam bermaksiat, bila dan lain. Ada yang berpendapat, tidak ada sholat kalau masih berbuat keji dan muka. Katakan SPB, sholat terus maksiat jalan. Bagaimana pendapat Ustaz? Menurut Ustaz bagaimana? Iya, baik. Pada suatu hari ada salah seorang sahabat mendatangi Nabi SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kemudian kata Nabi SAW, as-sholah ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Tsumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Ini sahabat saking semangatnya nih. Tsumma madza? Kemudian apa lagi? Ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan kita apabila beramal soleh memiliki skala prioritas. Yang pertama dan paling utama adalah sholat. Ya, sholat. Ya. Bahkan kata Allah, sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tepat pada waktunya. Dan masing-masing punya konsekuensi, jamaah. Orang yang tidak dengan sengaja meninggalkan sholat, itu punya konsekuensi yang berbahaya. Pun begitu pula orang yang mengerjakan sholat. Dua-duanya masih dalam kondisi ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat di dunia, maka Allah gambarkan di surat Al-Mudaththir terkait dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi di Al-Quran itu ada dialog, Pak. Dialog antara penghuni surga dengan penghuni surga. Dialog yang terjadi antara penghuni neraka dengan penghuni neraka. Dialog yang terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Mereka berdialog juga, sama seperti kita seperti ini. Ya. Apa kata penghuni surga? Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian sekarang masuk neraka sakor? Ya. Maka penghuni neraka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ketika hidup di dunia, ya, kami sengaja meninggalkan sholat. Berarti Allah telah menciptakan beberapa neraka. Dan setiap neraka memiliki nama, di antaranya neraka sakor. Isinya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat ketika hidup di dunia. Ya. Sengaja meninggalkan sholat. Lantas bagaimana kalau orang yang rajin mengerjakan sholat? Sudah bebas dari ancaman atau masih kena ancaman, Ustaz? Masih terkena ancaman. Di surat Al-Ma'un. Hafal semua insyaallah. Apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Ya. Fawail lil musallin. Ya. Kalau di Al-Quran terjemahan, wail itu diartikan apa? Celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Bayangkan, Mbak. Sudah mengerjakan sholat, Allah masih katakan celaka. Ya. Itu kalau di terjemahan. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan
Wail itu nama lembah di neraka. Wail itu lembah. Jadi neraka itu punya lembah, Pak. Nah, lembah itu namanya Wail. Allah banyak katakan kalimat Wail di Al-Quran, terutama juz 30 banyak. Ya. Wailul lil mutaffifin. Maka neraka Wail bagi si mutaffifin. Kalau dagang, ya timbangannya dikurangin. Kalau jadi pembeli minta tambah. Ya, kayak ibu-ibu beli cabai sekilo, sudah pas timbangannya sekilo, minta tambah, bang, tambahin bang, timun bang, tambahin tomat. Mutafifin. Wailul likulli humazatil lumazah, wail lagi. Maka lembah di neraka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Bayangkan, mengerjakan sholat saja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang pertama. Kalau sholat kita sholat, namun sholat kita sahun. Sahun itu apa sih? Sahun itu lalai. Kata Allah, kau mengerjakan sholat, namun sayang sholatmu lalai, sehingga engkau terancam wail, lembah di neraka. Sahun itu banyak kata para ulama. Waktunya, ya, diundur-undur tanpa udzur syar'i. Sholat zuhur jam 12:05 umpamanya, dia baru sholat jam 2:30, ya, jam 14:30 tanpa udzur syar'i. Dia memang sholat, namun kau tuh sahun sholatmu, ya, lalai, diundur-undur tanpa udzur syar'i. Yang kedua, syarat sah sholatnya tidak diperhatikan, rukun-rukun sholatnya, ya, tidak tumakninah, bacaan sholatnya berantakan, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban sholatnya, sunnah-sunnah di dalam sholatnya, ya, kekhusyuannya. Sahun, jangan sampai lalai sholat kita. Karena kalau sholat kita termasuk sahun, masih terkena ancaman. Yang kedua, kalau sholatnya sudah selamat, tidak lalai, tidak sahun, maka hati-hati, alladzina hum yuraun. Ya, kamu sholat kata Allah, namun sholatmu yuraun, ingin dilihat oleh manusia. Ya, riya, yuraun riya. Sholat ingin dipuji manusia. Atau kata Fudail bin Iyad, riya itu definisinya ada dua, jemaah. Yang pertama, beramal ingin dipuji manusia, itu riya. Yang kedua, kata beliau, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Antum mau ke masjid sholat subuh, ya, di pos ronda lihat sahib-sahib antum lagi pada nongkrong, ya, sehingga begitu keluar rumah, udahlah sholat di rumah aja, takut dikatakan so alim, dah di rumah aja lah. Maka ketahuilah dia sedang berbuat riya, meninggalkan amalan karena manusia. Ini kata Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulunya begal, Pak. Insya Allah, ya, dapat hidayah jadi ulama besar. Ya. Kalau dengar nama Fudail bin Iyad, ya, para rombongan haji ketakutan. Ya, dulu suka begal orang-orang yang berangkat haji. Dulu haji kan masih pakai keledai, onta. Kalau dengar nama Fudail bin Iyad takut. Namun Allah kasih hidayah, beliau menjadi ulama besar, Fudail bin Iyad. Ya. Jadi itu, ya. Dan para ulama mengatakan, ya, sholat, jangan tinggalkan sholat, karena suatu saat nanti sholat tersebut akan mencegah, ya, perbuatan keji dan munkar. Mungkin nggak sekarang, makanya kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu boleh kuliah dimanapun, kerja dimanapun, silakan. Tapi pesan Bapak, yang pertama jangan tinggalkan sholat. Sebandel-bandelnya anak kita, senakal-nakalnya anak kita, pesan orang tua yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Suatu saat nanti, meskipun sekarang kamu nakal, sholat tersebut yang akan mencegah kenakalanmu, nak. Ya, sholat terus, jangan putus asa, la tai'as, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan kita nggak bisa menghukumi seorang dalam kondisi sekarang, ya, karena waktu itu berjalan terus, ya. Maka tidak boleh memvonis seseorang, itu ahlul maksiat, itu ahlul neraka lagi pada nongkrong di pos ronda, nggak boleh, ya. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat, ya. Yang mungkin soalim bisa jadi di akhir hayatnya dia tergelincir, ya, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada, Pak? Ya, Pak. Oh, sholat sunnah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu. Ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, sebenarnya amalan apa yang kau lakukan sehingga aku bisa mendengar terompahmu di surga? Ya.
Maka Bilal mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa memperbarui wudhu kemudian sholat dua rakaat. Oh, dengan amalan itulah terompahmu bisa aku dengar di surga. Maka Nabi memvalidasi amalan Bilal, divalidasi oleh Nabi SAW, dan bisa diamalkan oleh umat Rasulullah SAW. Sholat sunnah wudhu, menjaga wudhu, ini keutamannya besar. Ya, maka boleh bagi kita. Imam Bukhari pun demikian. Ya, sebelum menulis hadis-hadis di kitab sahihnya, beliau senantiasa sholat sunnah wudhu. Jadi berwudhu dulu, kemudian sholat sunnah, berdoa kepada Allah, baru nulis satu hadis. Nanti mau nulis hadis lagi, ya ambil wudhu lagi. Kalau wudhunya sudah batal, kemudian sholat lagi, nulis hadis. Ya, jadi amalan yang dilakukan Bilal, sholat sunnah wudhu, itu boleh kita amalkan. Kenapa? Karena sudah divalidasi langsung oleh Rasulullah SAW, dan ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.